Salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan. Mari kita memulakan ibadah kita pada hari ini. Semua kita bangkit berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bersama dalam pujian Gloria, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan. Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus, dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita semua meneruskan ibadah kita dengan pujian penyembahan. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Yesus di tempat ini. Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dari yang harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohku, bersama Rohku. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja melebihi batas kekuatan kami Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan-Mu. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu bersama Rohku. Bersama
Selama hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberiku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Oke, sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Puji dan syukur pada surga, kami sekali lagi kembalikan kepadamu atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya melalui firman-Mu ini Tuhan, kami akan mendapat kekuatan baru di dalam iman kami dan seterusnya terus bersandar kepada Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana atau fase-fase pemulihan dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan sehinggalah kita memiliki pemulihan tersebut, ya. Tetapi persoalan seterusnya adalah untuk menjaga dan melihara pemulihan tersebut, kita memerlukan elemen-elemen penting. Karena kalau tidak, kita boleh saja akan kehilangan semula, ya. Dan dalam hal ini ada banyak elemen yang kita boleh guna pakai sebenarnya. Sebagaimana firman Tuhan, kekayaan firman Tuhan mengajar kita. Tapi hari ini, minggu ini, saya hanya akan menyebut atau mengambil satu elemen, yaitu ketaatan. Dan inilah tema khotbah kita pada minggu ini. Jadi tema ini kita akan dasarkan berdasarkan kepada Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga 14, ya. Dan di sini nanti kita akan belajar melalui ketaatan Abraham. Nah, di dalam firman Tuhan ini, ketaatan pertama yang kita belajar daripada Abraham adalah taat ketika menghadapi pencobaan, ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 2 ayat 2, dikatakan di sini firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan ini adalah perkara yang bukan mudah bagi Abraham. Karena sekarang Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan anaknya satu-satunya, yaitu Ishak. Tetapi apakah respon Abraham mengenai perkara tersebut? Nah, kita perhatikan bahwa dia memilih untuk menghadapi atau menerima atau mentaati perintah Tuhan ini daripada dan bukannya menafikannya. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jelas sekali di sini bahwa Abraham memilih untuk mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Di dalam ayat ini kita langsung tidak menemukan apa-apa pergumulan, persoalan atau keluhan daripada Abraham. Sebaliknya, bila dia bangun pagi-pagi esoknya, dia sudah bersiap sedia. Ya, dia sudah bersiap sedia untuk apa? Melaksanakan perintah Tuhan. Apakah rahasia Abraham? Apakah dasar kekuatan Abraham ini sehingga mampu mentaati perintah Tuhan ini tanpa bantahan? Karena dia mempunyai pemikiran seperti ini, yaitu dia percaya bahwa dengan apa kaidah sekalipun, sama ada itu menyenangkan atau menyakitkan, Tuhan mempunyai
senantiasa mempunyai rancangan yang terbaik. Nah, tentang perkara ini, pengorbanan ini, kita melihat apakah pandangan Abraham. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 hingga 19 dikatakan seperti ini. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicubai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, nah perhatikan ini, pemikiran Abraham ini. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi rupanya di sebalik ketaatan Abraham ini untuk menerima perintah Tuhan ini, karena dia mempunyai satu pemikiran yang berlandaskan kepada iman kepercayaannya bahwa apapun yang Tuhan lakukan akhirnya adalah untuk kebaikan atau menghasilkan sesuatu yang terbaik. Jadi inilah yang sepatutnya ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita telah memiliki kehidupan yang dipulihkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita mungkin melalui kehidupan ya yang tidak semestinya indah terus menerus. Ada waktu kita melalui kehidupan yang menyedihkan, menyakitkan. Orang bilang ada masa seperti kita di atas, ada masa kita seperti di bawah, ada masa kita senang, ada masa kita susah, sehat atau sakit, kaya atau miskin dan sebagainya. Masih kita akan melalui semuanya itu. Tetapi apakah sikap kita dalam menghadapi situasi seperti ini untuk memastikan pemulihan hubungan yang telah kita ada dengan Tuhan tetap utuh? Nah, seperti Abraham, sentiasa berpikir bahwa apapun caranya Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, kalau kita percaya seperti Abraham, semua pekerjaan Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan. Karena dia tidak pernah merencanakan apa-apa kecelakaan menurut kacamata Tuhan, bukan menurut kacamata kita. Untuk kita yang mengasihi Dia. Nah, poin yang kedua adalah kita juga melihat bahwa Abraham taat ketika kekurangan. Sebelum saya jelaskan, kita baca firman Tuhan dulu. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 7 mengatakan seperti ini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Nah, sebelum kita melihat jawaban Abraham, kalau kita perhatikan ayat ini, konteksnya, dia bukanlah bercakap tentang kekurangan dalam arti kata langsung tidak ada, ya. Tetapi kekurangan dalam aspek dalam konteks ini adalah ketiadaan pilihan lain selain apa yang sedia ada. Dalam konteks Abraham misalnya, bila ditanya, dia tidak ada pilihan yang lain. Satu-satunya yang ada di situ yang akan bakal dikorbankan adalah Ishak sendiri. Dia tidak ada pilihan yang lain. Ya, dia kekurangan dalam pilihan-pilihan yang mana adakah lagi yang mungkin menggantikan Ishak dikorbankan. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam keadaan kekurangan pilihan,
atau lebih teruk lagi, tiada pilihan lain, karena Tuhan minta Ishak sahaja, bukan yang lain-lain. Apakah jawaban Abraham tentang ini? Abraham percaya bahwa Allah pasti menyediakan. Nah, dalam Kejadian pasal 22 ayat 8 dikatakan di situ, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, izinkan saya jelaskan tentang perkara ini. Nah, jelas bahwa di sini Abraham tetap percaya kepada penyediaan Tuhan. Ini adalah satu jawaban yang sangat tepat, walaupun mungkin sama ada Abraham bermaksud bahwa dia yakin Allah menyediakan yang lain, atau dia bermaksud bahwa yang disediakan itu merujuk kepada anaknya sendiri Ishak. Yang pasti Abraham tidak berkompromi dalam soal ketaatannya kepada Tuhan. Maksudnya di sini adalah bila Abraham mengatakan Allah pasti menyediakan, ya, dia tahu sama ada nanti Tuhan menyediakan sesuatu yang lain, atau memang yang disediakan itu memang si Ishak lah. Bagi Abraham bukan itu persoalannya. Yang pasti dia mentaati saja apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Jadi keyakinan seperti inilah yang seharusnya ada pada setiap orang beriman. Ini karena iman sedemikianlah yang menjaga ketaatan kita agar tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Dan bahagian yang kedua, kenapa? Ya, Abraham ini tetap taat, walaupun dia sekarang tiada pilihan yang lain, kekurangan pilihan. Karena apa? Karena dia percaya dan percaya. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 9 hingga 10 mengatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah, apa yang saya maksudkan dengan percaya adalah berdasarkan kepada ketaatan Abraham dari awal, yaitu saat dia menerima perintah Allah untuk mengorbankan anaknya Ishak, sampailah ke peringkat di mana dia mula, seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini, mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya, artinya daripada saat dia menerima perintah itu, dia terus percaya. Sehinggalah ke saat-saat akhir ketika dia mau menyembelih anaknya, dia masih percaya. Tidak ada satu ruang yang dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia mentaati saja karena dia percaya. Sebenarnya saya boleh saja mengambil percaya sampai akhir, ya. Tetapi ini masih tidak dapat menyampaikan intipati sebenar daripada ketaatan Abraham. Ini karena dari awal sampai akhir, ya, yaitu akhir hidup Abraham, walaupun dia bukan sempurna, tetapi satu perkara yang dia tidak pernah lupa dalam hidupnya, atau yang dia tidak pernah lepaskan dalam hidupnya adalah ketaatannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak heranlah dia dianggap sebagai bapa iman kita. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus belajar
untuk kita tetap tinggal di dalam rahmat, karunia, pemulihan di dalam Tuhan. Kita harus sentiasa taat, walau di dalam keadaan apa sekalipun. Kita harus terus percaya. Nah, perkara ketiga yang kita belajar dari ketaatan Abraham ialah taat secara berhikmat. Nah, ini penting juga karena maksudnya itu taat itu janganlah membabi buta. Ya, karena apa? Sikap ini hanya akan membuatkan kita tidak peka saat Tuhan berseru kepada kita. Sehingga kadang-kadang walaupun sebenarnya kita sudah terlanjur atau melakukan sesuatu yang bukan lagi perintah daripada Tuhan, kita masih berpikir itu perintah Tuhan. Karena apa? Kita taat tapi tanpa hikmat. Perhatikan Abraham dalam Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Wah. Perhatikan di sini bahwa di saat dia mula menghulurkan tangannya untuk menyembelih Ishak, dia masih mampu mendengar apabila Tuhan berseru. Kita harus memahami, walaupun di dalam firman itu kita tidak pernah atau tidak dicatatkan bahwa Abraham sedih, Abraham mengeluh, Abraham menentang dan sebagainya. Tapi saya percaya sebagai bapa, sebagai manusia, siapa yang tidak akan tersentuh saat dia mula mengangkat pisau dan mengarahkan ke leher anaknya. Yang saya tidak boleh bayangkan bagaimana Ishak pada waktu itu melihat bapaknya dengan pisau di tangan. Dan dalam emosi yang sedemikian, ramai orang akan tertekan. Ramai orang yang akhirnya lebih terarah kepada dirinya sendiri. Ramai orang yang akan lebih kasihan atau mula mencari kesalahan atau mula mencari banyak perkara karena dia di puncak tekanan. Jangan bilang mendengar orang lain. Suara di dalam hati sendiri saja pun sudah bermacam-macam. Tetapi Abraham dalam keadaan seperti itu, dia masih mampu mendengar suara Tuhan. Karena apa? Dia taat secara berhikmat. Tetapi apakah sebab utama Abraham adalah seorang yang taat secara berhikmat? Karena yang pertama, dia takut akan Tuhan. Sambungan ayat ini dalam ayat 12 mengatakan, lalu ia berfirman, maksudnya malaikat itu atau suara malaikat Tuhan itu mengatakan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab ku ketahui sekarang bahwa, perhatikan ini baik-baik, engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi sebab kepada Abraham mempunyai ketaatan yang berhikmat. Karena rahasianya Abraham takut akan Allah. Takut di sini adalah bermaksud menghormati, mengasihi, memuliakan, mengagumi, memuliakan, menyembah Allah. Sikap dan hati sedemikianlah yang membuat Abraham tetap dapat mendengar suara Allah walaupun dalam keadaan kritikal seperti itu. Malah dalam petikan-petikan yang lain menyatakan, dalam Mazmur 111 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kemudian dalam Amsal 9:10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Dan mengenal yang maha kuasa, maha kudus, maafkan saya, adalah pengertian. Jadi jelas sekali di sini bahwa takut akan Allah adalah kunci supaya kita sentiasa bertindak secara berhikmat, termasuk dalam soal ketaatan kita. Karena melalui takut akan Tuhan, ini akan menyingkapkan banyak pengetahuan yang disingkapkan oleh Tuhan sendiri kepada kita, sehingga kita boleh memutuskan, kita boleh bertindak, kita boleh membuat keputusan secara benar karena kita dipimpin oleh Tuhan. Selain daripada itu, selain daripada takut akan Tuhan, karena perkara yang kedua yang menyebabkan mengapa Abraham ini taat secara berhikmat, karena dia juga mempunyai satu sikap ketaatan sebagai hamba atau seorang hamba. Jadi kalau kita perhatikan, apakah yang ada pada seorang hamba? Nah, seorang hamba adalah orang yang takut akan Tuhan, adalah orang yang telah memperhambakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk itu dia harus sadar apakah posisinya sebagai hamba. Nah, seorang hamba akan yang pertama tahu atau mengenal siapa tuannya. Umpama domba mengenal gembalanya. Jadi tidak heranlah Abraham masih mampu mendengar suara Tuhan, karena dia adalah hamba kepada Allah yang dia percaya. Kemudian seorang hamba juga ketaatannya tidak berbelah bagi. Ya, pada zaman itu seorang hamba telah kehilangan seluruh hak terhadap dirinya. Karena seluruh hak atau apa saja tentang dirinya adalah milik tuannya. Dan dalam hal ini, itulah yang difahami, yang dimengerti, yang diamalkan oleh Abraham. Bila dia mengingat dirinya hanyalah hamba kepada Tuhan, maka dia telah menyerahkan, mempercayakan seluruh kehidupannya, baik yang sekarang maupun masa depannya, ke dalam tangan Tuhan. Dalam Roma pasal 6 ayat 16 hingga 17 mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi hati dengan memiliki hati seorang hamba sedemikian akan mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Dan inilah kekuatan dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dan ketaatan-ketaatan seperti inilah yang memastikan pemulihan yang telah kita alami di dalam Tuhan akan terus-menerus terpelihara, terjaga, dan kita dapat nikmati. Jadi sebagai kesimpulan, ketaatan sangat penting untuk kita terus dapat menjalani fasa demi fasa dalam perhubungan kita yang telah mengalami pemulihan dengan Tuhan. Untuk itu kita perlu menerapkan ketaatan Abraham dalam ketaatan kita kepada Tuhan, supaya kita tetap dalam naungan rahmat pemulihan itu. Kita menikmati semua anugerah di dalam pemulihan itu. Jadi semoga kita terus taat di hadapan Tuhan seperti Abraham. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan sekali lagi kami bersyukur karena mulai hamba-Mu Abraham kami belajar satu aspek, yaitu ketaatan. Kami tahu dan percaya dan berdoa supaya ketaatan ini akan terus menjadi satu
yang akan menjadi kehidupan kami. Karena kami percaya inilah salah satu elemen penting di mana kami boleh terus-menerus hidup dan menikmati pemulihan hubungan yang telah terjadi antara kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu ini. Kiranya firman Tuhan ini akan terus-menerus berbicara kepada hidup kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang adalah masa untuk memberikan kesyukuran kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita masuk dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima karunia-karunia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu, dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dan perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk bahagian dalam tubuh Kristus. Amin. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba.
Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptis mati untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang pemimpin atau ketua keluarga bolehlah membahagikan elemen perjamuan kepada anggota-anggota ataupun keluarga di dalam ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur kita bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama berdiri. Kita menaikkan kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita mengangkat pujian bagi Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta oleh-Mu, dicipta untukku. Persembahkan seluruh hidup bagi-Mu. Hidup bagi-Mu, selamanya untukku. Hidup bagi-Mu selamanya. Ku hidup bagi-Mu selamanya untukku. Ku hidup bagi-Mu selamanya.
hidup bagimu, selamanya untukku. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukku. Ku hidup bagimu selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau, Yesus.